Salam sejahtera, salam sehat, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema keluarga berencana untuk hewan kesayangan. Saudara pencinta hewan, apa saja hewan yang saudara piara? Jika saudara memelihara hewan kesayangan, segala sesuatu kebutuhan hidupnya bergantung pada saudara. Jika saudara memelihara hewan kesayangan, pastikan saudara menyayangi hewan-hewan itu. Jika tidak, sebaiknya jangan memelihara. Kasihan, dia bisa menderita, terlantar. Ada banyak kejadian orang memelihara burung bagus, tapi tahu-tahu burungnya ditemukan sudah mati karena tidak tersedia air minum. Alasannya kelupaan atau sibuk atau lagi ada banyak masalah. Saudara, hewan adalah makhluk hidup seperti kita. Dia butuh makan, minum, bisa merasakan susah, senang, sakit, dan lapar. Seluruh kebutuhan hidupnya bergantung kita yang memelihara. Jika ada kealpaan si pemelihara, dia bisa menderita kelaparan dan kehausan dan mati dalam keadaan merana. Kasihan ya. Apapun alasannya, jika kita memelihara hewan, maka kita harus bertanggung jawab atas semua kehidupannya. Janganlah kiranya dianggap manusia keji yang menyengsarakan makhluk ciptaan Tuhan. Jika kita tidak sanggup memelihara, ya serahkan saja kepada penyayang hewan lainnya atau diserahkan ke shelter hewan supaya dia tidak terlantar dan bisa hidup sejahtera. Jika kita memelihara hewan kesayangan, maka kita berkewajiban mensejahterakannya. Jika dia sejahtera, hewan itu juga akan mensejahterakan kita. Hukum alamnya seperti itu. Sebaliknya, jika dia menderita, dia membuat kita dan orang lain turut menderita. Melihatnya saja, semua orang bisa turut sedih. Sebaliknya, jika dia sejahtera, semua orang bisa tersenyum melihat perilaku kejenakaannya. Tuhan Sang Pencipta juga pasti dimuliakannya. Di sana ada kasih sayang, sukacita, damai sejahtera. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Hendaklah pemelihara hewan kesayangan memiliki empati dan bertanggung jawab atas hewan yang dipelihara. Janganlah memelihara hewan kesayangan hanya sebatas untuk gengsi-gengsian. Hewan kesayangan seperti anjing, kucing, burung yang indah dibeli dengan harga yang mahal, pada awalnya disayang tapi kurang terawat secara baik. Ketika hewan sakit, tidak terurus, kurus, bau, hewan menjadi telantar. Ini adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada banyak kejadian kucing bagus berkalung tapi badannya kurus, kurapan ditemukan di pinggir jalan. Ada juga anjing bagus yang kurus keliaran menjadi anjing jalanan. Ada lagi tren orang membuang anak kucing yang masih sangat kecil atau anak anjing di tempat sampah atau di jalanan. Ini semua tentunya adalah tindakan yang tidak terpuji. Ada beberapa tips bagi pencinta hewan. Jika kita benar menyayangi hewan, maka kita harus mensejahterakan mereka. Hendaklah segala sesuatu terencana dengan baik agar hewan-hewan kita sejahtera. 1. Kita harus merencanakan akan memelihara hewan apa. Anjingkah, kucing, atau burung, atau ikan. Kalau sudah memutuskan piara anjing atau kucing jantan atau kucing betina, atau sepasang, masing-masing memiliki karakter, perilaku, dan konsekuensi berbeda. Jika piara kucing jantan, dia sering spraying di sembarangan tempat, dia sering kabur dari rumah. Jika piara anjing jantan, dia sering melonglong ketika musim kawin. Jika kita piara hewan betina, dia berpotensi beranak dan menjadi banyak. 3. Kita harus memikirkan ruang yang ada pada kita. Kalau saudara punya rumah besar dengan halaman luas, saudara bisa pelihara jenis anjing sedang atau besar. Anjing perlu leluasa gerak, bahkan berlari-lari.
Kalau rumah kecil, sebaiknya piara anjing jenis kecil. Kalau piara jenis besar, saudara harus sering bawa jalan-jalan di luar rumah. 4. Kita harus pikirkan juga keluarga berencananya. Berapa banyak hewan yang akan kita piara? Jika saudara piara sepasang kucing atau anjing, mereka akan berpotensi beranak pinak. Siapkah saudara merawat anak-anaknya? Atau saudara mau bisnis sebagai breeder, menjual anak anjing atau anak kucing? Jika saudara tidak menginginkan mereka beranak, sebaiknya sedari awal sudah dipikirkan untuk disterilkan supaya tidak merepotkan. 5. Memperhatikan kesehatannya dengan program vaksinasi. Kita tahu ada penyakit kucing dan penyakit anjing yang sangat sulit disembuhkan jika menginfeksi hewan itu. Sedari awal sebaiknya sudah kita pikirkan imunisasinya. Jangan sampai ketika kita sedang menyayangi hewan-hewan itu tiba-tiba mati karena menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dengan tips ini kiranya kita bisa memasukkan hewan dalam keluarga berencana yang tujuannya mensejahterakan hewan dan mensejahterakan kita semua. Jika segala sesuatu terencana dengan baik, maka tidak akan ada lagi kejadian membuang anak anjing atau anak kucing di sembarangan tempat. Ini tindakan tak terpuji menyengsarakan hewan dan mengganggu kesehatan lingkungan yang hanya menambah populasi anjing dan kucing liar. Dengan memelihara hewan kesayangan secara terencana, maka kita sudah mengambil bagian untuk menjaga lingkungan kita menjadi sehat. Jika saja kita memiliki pemikiran yang sama, maka kita sudah mengurangi kucing dan anjing liar dan mengantisipasi merebaknya penyakit zoonosis. Dengan begitu, kita telah mengambil bagian membangun peradaban yang baik dan mensejahterakan bangsa. Semuanya diawali dari rasa kasih sayang kepada hewan yang juga makhluk ciptaan Tuhan. Kepada hewan saja memiliki empati, apalagi kepada sesama manusia. Ada firman tertulis, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Salam sehat, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawan.